setiap kejadian-kejadian itu saya lihat kok apa yang saya alami kok hampir sama gitu, orangnya sama, penumpangnya. Dan tujuannya, kalau tujuannya boleh saya sebut gitu Bang Ali, tujuannya sih mereka sih kalau di berita rencananya itu dari Bogor ke Madiun, tapi di tengah perjalanan di gunung, salah satu gunung di Jawa Barat, Gunung C, mereka jatuh. Begitu makhluk itu menjatuhkan itu, saya marah, emosi itu Bang Le. Saya mohon maaf Bang Le. Ya, nggak apa-apa. Saya marah karena mereka menjatuhkan pesawat itu Bang Le. Mereka itu saudara kita. Saya lihat itu mereka meninggal Bang Ale. Saya lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa waktu lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Boim. Waalaikumsalam Bang Ale. Apa kabar Bang Boim? Baik, alhamdulillah. Bang Boim ini dari mana tadi Bang? Saya lupa. Saya dari Kalideres. Dari Kalideres ya. Kalideres. Oke, perjalanan lumayan Bang ya. Sini. Lumayan macet. Bekasi, Kalideres lumayan macet. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Boim sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Jejak Backpacker. Dan di sini pastinya Bang Boim ini ya, setiap tamu yang yang datang ke Jejak Backpacker ini pastinya kan udah punya cerita nih Bang, pengalaman horor, life story, pengalaman yang tragis atau apalah gitu, banyak ya. Nah kali ini Bang Boim ini pengalamannya tentang apa itu Bang? Mungkin boleh diceritain sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang. Pengalaman saya pribadi itu ya suka mengalami hal-hal yang ketemu goib ataupun lewat mimpi, tapi besoknya jadi kenyataan gitu. Itu terjadi. Terus suka mengalami misalkan firasat, misalkan dari keluarga kita atau teman dekat kita, dan itu besok terjadi benar. Seperti itu Bang. Misalkan meninggal gitu ya, firasat mau meninggal, benar-benar kejadian besok. Kejadian itu. Nah, oke, disimpan dulu ceritanya Bang Boim. Tapi sebelum Boim menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Wow, luar biasa ya. Saya udah langsung deg-degan, langsung merinding dengarnya juga. Oke, Bang Boim, mungkin bisa langsung cerita. Udah siap Bang Boim ya? Ya. Oke. Silakan Bang Boim. Oke, Bang Ale. Ini kejadian, salah satu kejadiannya di tahun 2003, sekitar awal bulan Februari.
Itu saya sekitar jam 1 atau jam 2 pagi lah. Itu saya mengalami satu mimpi. Satu mimpi di mana mimpi itu saya masuk suatu perkampungan, tapi aktivitasnya masyarakatnya itu pasar, jual beli. Oh, oke. Itu sangat banyak sekali itu. Itu orang berlalu lalang gitu. Nah, berlalu lalang itu saya perhatikan, kok mereka itu merhatikan saya aneh gitu kan. Karena pakaian saya sama mereka itu berbeda gitu Bang Le. Berbeda. Satu contoh begini. Pakaian kita sehari-hari seperti ini. Nah, Bang Ali sama rekan-rekan yang lain atau warga di situ itu pakaiannya, bajunya itu putih hitam kotak-kotak. Tetapi pakai satu ikat kepala segitiga. Nah, saya ada di situ itu yang saya perhatikan, kenapa mereka berjualan itu kok pakai petromak gitu, lampu-lampu petromak gitu. Dan anehnya yang mereka jual itu kunyit itu Bang Ali. Itu saya yang lihat satu-satu. Nah, terus saya perhatikan mereka juga melihat saya gitu, tapi mereka itu nggak ganggu saya, nggak apa, cuma hanya memperhatikan saja gitu. Dan saya pun melihat aktivitas mereka, transaksinya itu kunyit, yang dijual mereka itu kunyit gitu. Nah, setelah kurang lebih 50 meter saya ke atas itu tiba-tiba, kalau saya anggap sih mungkin itu raja ya, atau penghulu atau pimpinannya, itu di atas kepala kami itu ada satu pesawat terbang. Pesawatnya kecil itu Bang Ali. Terus dia menyembah tanah, sujud seperti ini, nyujud. Terus ditatapnya itu pesawat itu jatuh Bang Ali. Jatuh. Nah, saya spontan kan saya marah. Saya berkelahi sama dia, saya menang Bang Ali. Di dalam mimpi itu saya menang. Saya emosi. Kenapa kamu jatuhkan itu gitu. Terus datang anak sama istrinya di dalam mimpi itu. Tapi sempat, ya mohon maaf, sempat kita tuh berhubungan suami istri di dalam mimpi itu. Dan mereka mengakui bahwa mereka kalah. Akhirnya dia menunjukkan itu pesawat. Saya lihat, mohon maaf, salah satunya non muslim dan duanya si korban muslim. Terus tubuhnya itu posisinya itu ya berserakan, maksudnya tapi utuh, tapi nggak hancur. Pada waktu itu yang saya lihat dalam mimpi itu nggak hancur, kapalnya hancur, berkeping-keping hancur. Nah, jadi posisinya itu dia nunjukin itu memang lembah, terus ada apa ya, kayak curam, kurang lebih kedalaman hampir 50 meter lah gitu. Nah, dia nunjukin, alasannya mereka menunjuk itu karena kami merasa terganggu aktivitas kami gitu. Setelah itu saya kebangunlah itu Bang Ale. Kebangun ya seperti aktivitas biasa. Kalau subuh saya sholat subuh, kebetulan saya muslim. Paginya saya nonton TV, nggak sengaja tuh nonton TV jam 9 lah, jam 9 pagi itu ada top news. Ternyata apa yang saya alami dari mimpi itu kejadian di berita itu Bang. Dan itu semua berita menayangkan berita itu. Setiap kejadian itu saya lihat, kok apa yang saya alami kok hampir sama gitu. Orangnya sama, penumpangnya. Dan tujuannya, kalau tujuannya boleh saya sebut gitu Bang Ali. Tujuannya sih mereka sih, kalau di berita rencananya itu dari Bogor ke Madiun. Tapi di tengah perjalanan di gunung, salah satu gunung di Jawa Barat, Gunung C, mereka jatuh.
Jadi aktivitas mereka malam. Pas itu waktu itu perjalanannya malam. Nah, saya ikut sedih pada waktu itu. Sedih, ya saya berdoa minta semoga almarhum keluarganya itu tabah lah, intinya yang ditinggalkan. Satu ketika saya tuh punya tetangga sebelah, Bang Alek. Sebutlah namanya Pak Alek. Pak Alek itu udah saya anggap abang saya sendiri lah. Ketika saya mau kuliah kan, kalau pagi itu kita mau berangkat kuliah tuh ngopi bareng, rokok bareng lah gitu. Saya cerita ke beliau untuk soal kejadian apa yang saya alami mimpi itu. Kok kenapa mimpi itu pas banget dengan berita di TV gitu. Terus yang jadi pertanyaan saya, kenapa mimpi itu nggak diberikan sama ulama aja, atau orang paranormal, atau orang indigo yang memang faknya. Jangan faknya saya. Kadang saya berhati kecil, saya berkata begitu. Kenapa nggak ke mereka gitu? Nah, begitu Pak Alek ini sahabat saya di sebelah rumah itu dengar cerita saya, itu kemasukan. Oh, si bapak ini. Iya, Pak Alek itu kemasukan. Itu pas begitu masuk kemasukan itu, lampu itu kedap-kedip, lampu kamar tuh. Dap. Lampu itu kedap-kedip. Itu saya heran. Pas begitu masuk, saya ucapin salam, tapi dia nggak mau. Terus dia cerita bahwa saya penunggu yang hadir di dalam mimpi kamu. Nah, jadi kenapa mereka mengganggu aktivitas bangsa kita, Bang Le? Karena malam itu malam lelembut lagi pesta. Atas pengakuan ketika dia masuk ke tubuh Pak Alek. Nah, saya tanya lagi, kenapa kamu aktivitasnya seperti itu gitu? Kenapa menjatuhkan? Karena kami merasa terganggu. Lelembut tanah Jawa kami sedang berkumpul, dan kami wilayahnya ada di sebelah timur. Kami sering dipuja, kami sering disembah oleh bangsa kamu. Artinya sering diminta-minta di wilayah Gunung C itu. Tapi dia cerita lagi, yang di wilayah barat itu yang baik. Jadi artinya begini, Bang Le, astral itu makhluk itu ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Jadi saya ambil kesimpulan begitu, bahwa mereka ini memang lagi menjual kayak kita aktivitas lah, merasa terganggu. Ya gimana lah kalau kita, abang lagi jualan, lagi rame-ramenya di pedagang, abang diganggu sama mungkin orang lain, abang mungkin terusik tidak gitu. Nah, seperti itulah bangsa kita, bangsa mereka seperti itu. Terus saya marah, Bang. Ya nggak bisa begitu, saya bilang. Kita manusia nggak tahu kalian ada di situ. Kita harus beda. Bangsa kamu, bangsa kita. Saya bilang begitu waktu kemasukan itu. Terus saya bilang lagi, bagaimana caranya? Karena udah 1 bulan itu, Bang, di televisi dicari tim pencarian itu, ketemu sama salah satu pokoknya instansi itu, termasuk Samrar itu nggak ketemu pada waktu itu. Nah, dia mengaku bahwa pencarian itu kami tutup matanya, si pencarian itu. Jadi mereka melihat itu seperti kabut, pemandangan kosong, pemandangan alam. Padahal tidak jauh kejadiannya itu, yang mereka lewatin itu. Nah, seperti itu, Bang Ale. Bahkan saya pada waktu menghubungi salah satu instansi di kejadian itu, saya ngalamin mimpi di Bandar Lampung itu saya dianggap lalu angin lalu, dianggap mimpi dongeng aja gitu, atau dianggap orang gila lah gitu.
Saya bilang percaya atau tidak ya silahkan. Tapi nyatanya 1 bulan tidak ketemu, Bang. Nah akhirnya saya nego itu pas kesempatan dia masuk ke tubuhnya Pak Ale. Saya ngobrol bahwa dia yang pertama diminta gadis yang masih perawan. Itu syaratnya itu. Syaratnya. Tapi saya tolak banget. Saya tolak. Terus dia bilang saya mau ikut saya. Saya bilang saya tolak juga. Saya bilang karena kita berbeda dan saya tidak mau diikuti kamu. Dan dia tahu loh Bang Ale aktivitas saya. Satu contoh, mohon maaf, pada waktu itu tahun 2003 itu 2002 saya masih ya suka ngotak-atik undian berhadiah lah. Dia tahu, dia bahkan mau ngasih 4 angka gitu kalau dia ikut saya. Itu Bang Ale. Saya pun bingung kenapa dia bisa tahu gitu. Dan terus saya tolak gitu Bang. Terus dia minta kerbau, saya tolak juga. Terus dia minta ayam cemani atau ayam putih mulus, saya tolak juga. Akhirnya dia kesel gitu Bang. Jadi sempat si Pak Alek ini nendang kakinya itu ke meja itu geser, rubrak patah gitu Bang. Cuma saya bilang kamu makhluk jangan seperti itu. Kalau kamu mau dialog, saya dialog sama saya. Harus dengan cara-cara beradab. Saya. Itulah manusia kalau kami beradab, kamu tidak. Saya bilang begitu ke dia. Nah, gak lama Bang. Ini saya baru tahu juga bahwa ternyata saya ini masih ada turunan ngikutin. Jadi begitu Pak Alek kemasukan makhluk ini, karena dia tidak mau gitu negosiasi membongkar, korin daripada leluhur saya yang ada di salah satu di Baghdad itu masuk. Begitu masuk dia panggil saya cucu, dia mengucapin salam, terus syahadat, terus berdoa. Itu tiba-tiba Bang Alek, itu saya tahu terang benderang gitu. Itu petir geledek. Karena beliau adalah salah satu wali dari para wali Allah. Makamnya ada di Baghdad. Nah, saya diceramahi. Beliau tahu, Pak, karena pisangan saya itu yang suka ngotak-ngatik nomor itu. Terus beliau bilang, "Cuk, mimpimu ini anugerah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak semua orang mengalami. Tetapi kamu hanya sebatas menyampaikan ini lewat media mimpi, lalu diceritakan ke yang berwenang saja. Artinya di balik layar. Nanti wewenangnya yang membuka itu sesepuh Majalengka." Beliau berkata begitu. Nah, di belakang kami ada para wali. Begitu beliau cerita. Nah, terus makhluk ini kami kunci agar tidak bisa mengikuti kamu. Gitu. Karena kekuasaan dia ini suka menyesatkan orang pendaki, Bang Le. Jadi kalau menakutkan, dia badannya itu manusia, kepalanya kerbau. Tapi kalau dia suka menunjukkan ke pendaki, hantu muka rata, artinya badannya manusia tapi mukanya muka rata gitu. Nah terus ya saya terus bilang ya terima kasih. Terus saya bilang ya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saya cuma minta berdoa agar itu dibuka cepat selesai. Akhirnya selang 2 hari itu Bang Ali, saya
bermimpi salah satu tokoh, ya orangnya masih hidup sih sampai sekarang, orang berpengaruh lah gitu. Saya sebut aja kita Bapak A ya. Akhirnya saya surati beliau, karena pada waktu itu saya kenal baik sama salah satu majalah B gitu, yang dia selalu ada untuk sebagai penasehat di salah satu majalah itu. Beliau saya surati bahwa saya menceritakan kejadian itu, ketinggiannya, dan wewenangnya harus memakai sesepuh daerah Majalengka pada waktu itu. Saya bilang, saya surati itu, beliau merespon, dicarilah pakai pesawat. Pada waktu itu pesawat ketinggiannya sama persis, tapi mereka sudah hancur, sudah tidak seperti mimpi saya lagi. Itu ketemu Bang Ale, ketemu, dan itu habisnya luar biasa biayanya dalam pencarian itu. Bahkan dari pihak maskapai penerbangan tersebut itu sempat mengeluarkan biaya miliaran untuk mencari istilahnya anak didiknya ya. Karena itu memang sekolah penerbang yang jatuh itu. Udah ditemukan ya? Udah ditemukan. Antara kurang lebih 1,5 bulan itu Bang Ali. 1,5 bulan? 1,5 bulan. Berarti udah ini dong ya, apa namanya, jenazahnya udah bau bangkai Bang Ali. Gitu. Jadi yang kita ambil hikmahnya begini Bang Ali. Saya pribadi sih, masalah yang tadi kemasukan leluhur saya, saya beranggapan bahwa begini, saya tidak menganggap nasab. Bagi saya biasa saja Bang Ali. Karena apa? Karena kita di mata Allah, di mata Tuhan, kita ini sama Bang Ali. Dimana kita harus banyak berbuat baik, tidak boleh kita mencela orang lain, harus kita berpositif, banyak kawan, tidak boleh kita itu memandang rendah orang lain. Itu pesan yang saya terima Bang Ali dari kejadian itu Bang Ali. Ya saya sendiri nggak tahu kenapa itu terjadi sama saya Bang Ali, dan itu sering Bang Ali, kejadian-kejadian itu. Dan fenomena-fenomena itu yang saya anggap mungkin orang lain, kamu indigo. Saya katakan tidak juga, karena saya tidak bisa melihat, tapi seringnya mengalami lewat mimpi Bang Ali. Dan besoknya terjadi gitu Bang Ali. Dan saya pada waktu itu ada di balik layar, saya cuma bisa berdoa semoga almarhum keluarganya diterima oleh sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan kejadian ini bahwa kita tidak boleh setiap informasi mengabaikan apapun itu pesan itu Bang Ali. Memang percaya nggak percaya ya, mungkin penonton juga bilang ya aneh, tapi itu yang saya alami Bang Ali. Itu yang saya alami gitu Bang Ali. Tapi waktu pencarian itu kan biasanya sudah di lokasi ini tapi nggak ada, di lokasi ini tapi nggak ada. Iya. Nah, ketika ditemukan itu udah pernah disusurin itu lokasi yang. Udah Bang Le, udah ditelusuri sama mereka lewat aja, dan mereka melihat itu nggak ada, kemarin itu nggak ada. Katanya kabut. Itu kabut Bang Le. Dan saya nonton terus itu acara itu. Jadi kita sambil berdoa itu, ya gimana ya, perasaan itu sedih Bang Ali, karena saya melihat sendiri itu kondisinya Bang Ali. Saya nangis itu Bang Ali. Begitu
begitu makhluk itu menjatuhkan itu saya marah, emosi itu Bang Le. Saya mohon maaf Bang Le. Ya, nggak apa-apa. Saya marah karena mereka menjatuhkan pesawat itu Bang Le. Mereka itu saudara kita. Saya lihat itu mereka meninggal Bang Ale. Saya lihat itu. Atas kuasa Allah lah saya bisa selamat Bang Ale. Saya juga nggak tahu kejadian itu kenapa itu terjadi sama saya. Saya sering ngalamin yang begini Bang Le. Yang kadang lewat mimpi, kadang-kadang saya lagi diem, tiba-tiba saya cerita sama istri saya, ini mah kenapa ya kok ranjang goyang, kayaknya besok ada gempa kayaknya. Itu kejadian. Cuma kita nggak tahu di mana. Tapi masih wilayah Indonesia Bang Le. Seperti itu. Jadi setiap kali kayak mimpi gitu, Iya. langsung kejadian besok. Kayak kejadian Bang Le. Terus saya bingung sendiri. Saya pernah dimintain orang untuk ngobatin orang pinter Bang Le. Itu yang saya bingung itu Bang Le. Enggak lama, baru-baru ini Bang Le. Itu tetangga depan saya yang notabene saya nggak tahu kalau dia itu orang pinter. Itu, tapi istrinya Bang Le. Itu. Saya tahunya ketika beliau lagi sakit katanya, lagi mengobatin orang di kota A. Kamar saya digedor Bang Le. Sama suaminya. Bang Boim. Assalamualaikum Bang Boim. Saya jawab waalaikumsalam. Gitu. Kenapa? Nah, istri saya lagi sakit Bang. Dia kemasukan, katanya yang bisa ngobatin tetangga depan. Saya kaget Bang Le. Saya nggak bisa apa-apa Bang Le. Terus apa yang saya lakukan? Katanya seperti itu. Katanya bisa ngobatin cuman tetangga depan. Terus kenapa itu? Itu katanya badannya kayak dililit sesuatu, binatang lah gitu. Oh begitu. Terus saya ya udah saya berwudu dulu, saya sholat 2 rakaat Bang. Yang anehnya ketika saya ya seperti biasa saya biasanya kalau mau lakukan interaksi seperti itu kita harus kirim doa dulu, tawasul lah. Kalau mungkin umat muslim udah tawasul, terus kita kirim hadiahkan para nabi dan almarhum orang tua kita. Kebetulan orang tua saya udah almarhum Bang Le. Itu ketika di pertengahan zikir itu Bang Le, itu bunyi suara ular, bunyi, tapi leher saya ini kayak dicekek. Awannya ini panas banget, badan tuh getar. Terus saya zikir, terus saya lawan gitu, lepas dia bangun suaranya itu Bang Le, ibu itu. Kembali lagi kita yang topik yang tadi Bang Le, masalah pesawat itu ya bukan berarti tiap kejadian peristiwa jatuhnya sebuah pesawat itu karena mistik, tidak. Cuman apa yang saya alami ini adalah real, nyata. Apa yang saya alami mimpi, tapi esoknya kejadian nyata. Dan salah satunya di 2003. Dan kejadian itu yang lain-lainnya tidak ada. Untuk pesawat ya, untuk pesawat tidak ada. Cuman itu yang saya alami di Februari 2003. Itu saya ngalami gitu. Sampai saya dianggap ya angin lalu mimpi
kosong, terus dianggap orang gila gitu oleh instansi tersebut di tempat saya tinggal, karena saya ngubungin lewat telepon pada waktu itu. Saya sih nggak masalah, tidak ada rasa sakit hati sih, nggak ada Bang Ali. Rasa kita kesel itu nggak ada Bang Ali, kayak angin lalu aja, biarin aja seperti itu Bang Ali. Ini pesawat kecil ya dia, Pesawat kecil, pesawat latih kecil. ya, Pesawat latih gitu. Dimana pada saat itu jatuh ya. Jatuh. Mungkin nanti bisa kita kasih untuk link beritanya, nanti mungkin kita bisa kasih tahu, tapi nggak kita tampilkan secara full ya, karena kita menghormati juga keluarga yang ditinggalkan gitu kan. Takutnya mereka takutnya kita mengorek luka lama gitu untuk mereka. Yang pasti kita, khususnya saya, tim Jejak Backpacker dan Bang Boim nanti akan mengirimkan Al-Fatihah pasti Bang ya, untuk keluarga almarhum yang meninggal dalam latihan di pesawat itu. Nah, di sini Bang Boim, banyak apa sih namanya ini, karomah ya atau apa sih ya namanya, kalau ini mujizat dah ya, boleh dibilang kayak gitu kali ya. Kalau mujizat apa ya? mungkin untuk nabi ya Bang. Untuk nabi ya. Oh iya benar. Bukan mujizat ya. Apa ya namanya? Rezeki. Karomah ya. Iya, karomah benar kan ya. Karomah ya. Ini kan enggak semua orang bisa memiliki karomah ini gitu. Hanya orang-orang tertentu ya yang dikasih sama Tuhan gitu kan. Nah, termasuk kalau menurut saya kan Bang Boim ini yaitu adalah semacam karomah gitu ya. Bisa melihat suatu kejadian lewat mimpi. Dimimpikan dulu, besoknya baru kejadian. Ya, amit-amit kalau misalkan ada yang meninggal besok, ini berarti udah dimimpiin dulu nih. Nah, itu awal pertama kali Bang Boim bisa mendapatkan kalau itu kan kekuatan super itu. Itu dari mana itu Bang? Awalnya itu di usia saya 17 ke 18. 17 ke 18. Kok saya itu kan kalau naik gunung itu perasaan saya itu suka ada yang ngikutin Bang, di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu Bang. Nah, terus pada malam itu juga salah hari naik Bang. Maksudnya hari naik itu saya itu tanggal merah, cuman saya naikin itu malam 1 Suro Bang. Gitu Bang. Dan kita cuma berempat. Biasanya kalau saya naik itu karena lokasinya dekat rumah gitu Bang, itu cuma pindah tidur doang Bang. Naik kan cuma 2 jam, terus ntar subuh turun 2 jam, cuma pindah tidur doang. Biasanya kalau tenda kita cuma bikin dari plastik terpal gitu Bang, terus kayu atau tali kita bentuk segitiga, udah jadi gitu. Orang kita dulu kemah praktis aja Bang. Gitu. Nah, awal dari situ ketemulah saya itu sampai bertanya, ini kenapa kok ada yang kayak ngikutin gitu. Secara betulan saya nanya ke kakak saya, kandung saya. Betul ada temennya yang memang orang pintar Bang, orang bisa lah gitu. Dia ngeliat oh itu ada kakeknya kamu, leluhur kamu lagi di belakang gitu. Begitu Bang ceritanya. Saya percaya, masa sih gitu. Nah, begitu salah satu keluarga saya itu ada di kerja guna-guna, itu saya hantem Bang. Itu kontak ke saya Bang. Maksudnya gini, abang kakak saya, abang dikerjain. Saya nggak terima Bang. Itu kontak. Terus abang ini saya misalkan, nih Bang minum, baca doa. Saya begitu untuk penangkalnya gitu. Nah terus orang yang kerjaan itu Bang, dukunnya nggak terima, saya yang dihantam Bang. Gitu. Itu sering. Sering rumah itu kayak ditabrak sesuatu. Terus pada waktu itu di atas plafon itu kayak, kalau logikanya Bang, kalau kucing berantem kan bisa dihitung
berapa detik ya dia melangkah. Ini enggak bang, dari 1 detik ke 2 detik bisa langsung ke pojok, terus di atas kayak orang cakaran gitu bang. Gitu. Udah kayak orang berantem di atas itu. Kalau kucing ngejar tikus itu nggak mungkin. Sekian detik itu dia bisa lompat sana, lompat sini, terus ini plafon itu kayak digaruk-garuk gitu. Gitu. Terus saya pernah juga dibawa satu daerah kayak Sancang gitu. Terus Pulau Cangkir. Ternyata besoknya saya lihat literaturnya benar. Aneh itu bang. Gitu. Terus terakhir Gunung Serandil, Purwokerto, Jawa Tengah. Nah itu saya ada yang bawa gitu di sana. Gitu. Ada yang bawa. Jadi di dalam mimpi itu ada kakek-kakek yang ngomong, dampingin saya gitu. Itu kamu lawan, gitu. Sikat kebantu doa. Kebetulan ada salah satu rekan di YouTube lah, gitu, yang lagi live di situ, seorang ustadz juga. Ya, kita doain beliau supaya beliau kuat menghadapi itu. Ternyata tempat itu, mohon maaf, sering dipuja juga bang. Makhluknya makhluk siluman kera. Siluman kera. Dan itu berkaitan dengan Pantai Selatan bang. Saya pernah ke sana bang, Pantai Selatan tuh bang. Panjang bang, kalau saya ceritain panjang. Tapi yang jelas manusia kan punya Tuhan bang, punya keyakinan. Kita punya keyakinan masing-masing bahwa berpegang teguhlah kepada agama. Hiduplah normal apa adanya. Jangan bermain seperti itu. Abang kalau mau pusaka apa aja, Pantai Selatan itu apa aja ada bang. Mungkin teman-teman spiritual yang lain silahkan bisa cek. Tapi makhluknya banyak bang. Karena beliau sendiri ngomong ke saya, bangsa kamulah yang sering menyembah kami. Tapi jangan salah, kelihatannya cewek, tapi asli sejatinya dia adalah cowok bang. Dia punya ilmu ular. Bapaknya seorang ekor naga. Ya, banyak yang bilang kayaknya baru dengar juga ya. Dari si Ratu Pantai Selatan itu bukan seorang wanita ya. Ya. Saya pastikan. Berarti kalau misalkan dia itu kan kamuflase bang. Makhluk jin itu bisa kamuflase. Dia bisa menjadi orang tua abang, bisa hadir dalam mimpi kita pun bisa, menjadi seorang ulama pun bisa. Bahkan jin muslim pun dia, orang masuk ke jin muslim dia bisa ngaji pun bisa. Tapi ada bang kuncinya yang untuk bisa ngucir, bisa membedakan atau tidak. Kan kita tidak tahu kan. Ya. Nah tidak semua orang tahu. Tapi saya dikasih tahu sama orang itu, sama leluhur saya. Gitu. Berarti nih kalau misalnya banyak kan orang yang saya dengar cowok atau dari cowok lah gitu ya, mereka memuja Ratu Pantai Selatan ini gitu kan ya. Berarti mereka nggak tahu nih kalau misalkan itu adalah seorang cowok. Begitu. Dan dia bisa menyerupai seorang, misalkan wanita cantik yang mungkin dilihat dia adalah seorang aduhai, padahal itu sisiknya sisik ular badannya separuhnya. Tapi memang dia mungkin kelihatan sekilas dia itu perempuan dan sisik ular, tapi sejatinya itu laki-laki. Gitu. Ya tuh ya, buat cowok yang suka tergila-gila sama Nyi Roro Kidul ya. Jangan. Ya mereka adalah dia adalah seorang
laki-laki. Termasuk yang di utara ya, Bang. Oh, yang di Termasuk utara Nyi Lanjar. Blorong. Lanjar. Dewi Lanjar ya. Lanjar. Oke. Jadi itu laki-laki. Jadi memang mereka ini ada terkaitan utara dan itu panjang lah ceritanya, Bang. Antara selatan, utara. Jadi memang mereka diciptakan Allah itu memang untuk ada beriringan hitam dan putih, Bang. Kayak kita lah, Bang. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Terus adanya hitam dan putih. Terus kita pilih jalan mana? Mau jalan putih apa jalan hitam? Kan gitu, Bang. Pilihan hidup. Nah, seperti itu, Bang. Jadi memang iblis itu memang sudah diciptakan dari dulu, Bang. Beranak pinak. Jadi memang mereka itu diberi kekuasaan untuk di wilayah tersebut. Dan mereka bisa ekspansi. Cuma kan ekspansi itu sama kayak kita deh, Bang. Di dunia nyata. Kita nggak senang diserang misalkan. Itu sama diserang juga sama kita gitu. Nah, begitu juga makhluk. Mereka mau ke Sumatera, dicegat dulu sama pasukan ini. Nggak bisa mereka. Nah, begitulah. Seperti kita manusia jadi. Jadi memang mereka ada kekuasaan di tempat tersebut. Pusakanya, Bang, apa aja ada, Bang. Abang mau minta apa dikasih. Gitu. Tapi inget, Bang. Tapi pusaka itu buat apa sih? Ya misalkan abang mau pelaris, mau kebal. Oke. Ya, kan? Misalkan abang mau adik jayaan. Ada semua ya. Ada, Bang. Tapi buat apa, Bang? Iya, memang. Ya kan? Tuhan kan menurunkan para nabi itu untuk mengikuti perintahnya kan. Semua agama baik. Saya bilang baik semua. Tinggal manusianya, Bang. Ya kan? Oke, Bang Boim. Yang terakhir nih, Bang. Kan itu yang mimpi. Ya. Besoknya kejadian. Nah, ini akhir-akhir ini atau yang terakhir kali mendapatkan mimpi itu di mana tuh? Pernah? Ya tadi terakhir itu yang Serandil. Seperti saya ditarik gitu. Oke. Sebenarnya banyak, Bang. Sebelum itu sampai ke atas langit, Bang. Oh, mimpinya. Oke. Jadi ini boleh saya tambah cerita gitu? Boleh. Jadi waktu itu saya ketemu salah satu sesepuh petinggi ya di Indonesia. Kebetulan beliau orang Sumatera, nggak sengaja juga ketemunya. Beliau cuma bilang begini, kamu percaya nggak di atas langit itu ada satu bangunan seperti masjid? Ini, Bang, saya cerita. Kalau kamu nggak percaya, kamu kasih saya dulu baca. Karena kebetulan kita sama-sama Muslim ya, Bang. Surat Al-Ikhlas. Terus saya apain, Bang? Amalkan 1000 kali. Oh iya. Tapi saya nggak saya amalkan, Bang. Saya cuma waktu itu minta sama Allah, ya Allah, kalau memang sebenarnya memang itu ada, tunjukkanlah. Kalau memang itu bukan, tolong jauhkanlah ya. Terus saya zikir kayak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus setelah tidur biasa, Bang. Itu, Bang, saya naik ke atas, Bang, badan tuh kelihatan gitu, Bang, saya ngeliat gitu. Nah, hari pertama itu saya antar mimpi setengah sadar setengah enggak gitu, Bang. Itu yang saya fenomena itu karena kejadian itu sampai 3 kali, Bang. Sampai 3 kali itu berturut-turut itu, Bang. Itu memang benar yang diceritakan teman saya itu. Ada satu bangunan putih walap, tapi saya masuk itu nggak bisa, Bang. Dalamnya gelap. Hari kedua saya masuk bisa, Bang. Tapi anehnya, maaf ya, Bang, ini itu ada orang kayak orang pakai surban di dalam masjid itu. Terus saya dipanggil, sini gitu ya. Iya, Kanjeng siapa namanya? Dalam mimpi saya itu ya. Beliau bilang, saya Nabi Sulaiman, mari ngaji itu ahli bata, Bang.
sampai selesai. Nah terus saya tanya, Bang, ada orang lagi sholat, Bang. Ini kan ini jenggot Bang putih, Bang, tinggi, Bang, tinggi itu lagi sholat begini, Bang, pakai janggut itu. Orangnya jubahnya itu persis kain aja, Bang, tapi putih ya, Bang, ya, tinggi. Itu siapa beliau? Itu Nabi Isa. Nah, terus itu yang lagi rapat-rapat siapa? Yang lagi diskusi gitu. Oh, itu para nabi dan para wali. Jadi beliau cerita ke saya dalam mimpi itu, yang bisa menyerupai pengemis itu Nabi Khidir. Nanti Nabi Isa itu akan turun. Pada saatnya di akhir zaman nanti itu akan turun. Kedua, seluruh penduduk yang ada di dalam masjid ini itu para nabi dan para rasul, pimpinannya adalah Nabi Muhammad. Mari kamu ikut saya. Itu saya dari jauh kelihatan orang lagi ini, Bang, ngadep mimbar, cuma lagi zikir. Baru lihat punggungnya saya kebangun. Baru lihat punggungnya aja, Bang, itu saya kebangun. Nah, hari kedua saya jalan-jalan tuh, Bang, di sekitar masjid itu gitu kan. Itu besar banget, Bang, kayak dibilang Taj Mahal, tapi bukan Taj Mahal. Itu masjid apa ya, kayak kubah putih ya, Bang. Pokoknya putih semua itu. Nah terus hari ketiganya saya jalan-jalan itu, anehnya pas saya nengok ke bawah gini, itu saya ngeliat kota Mekah, Bang. Ternyata garis lurus langitnya ini itu kota Mekah. Enggak lama dari kejadian mimpi itu, saya kurang lebih 2 minggu saya umroh, Bang. Diajak kakak saya. Oh, itu, Bang. Ya alhamdulillah, kalau dipikir-pikir saya pribadi pada waktu itu duit dari mana, tapi ya mungkin udah jalannya, Bang. Pada waktu itu 2004. Alhamdulillah ya. Ya 2004 saya umroh bulan April. Gitu. Ya itu yang jadiin aneh, tapi kok begitu. Nah tapi saya ambil hikmahnya aja buat diri saya lah, gitu. Ya mungkin bisa buat teman-teman yang lain. Ya, Bang Boim, wah. Tapi sekarang masih ini ya, apa namanya, belum nggak hilang ya ke rumah itu, Bang ya. Nggak hilang, tapi masih ada gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya dapat mimpi yang baik, Bang ya, buat menjadikan orang-orang misalkan bermimpi Bang Ale, dalam mimpi Bang ini lagi jalan di atas misalkan gitu, di atas jembatan, tau-taunya besoknya saya naik haji gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, mimpinya yang baik. Tapi ya jangan, kalau dimimpin yang buruk ada iya nanti aja deh, Bang. Ya amit-amit ya, amit-amit jangan sampai ya. Ya Bang Boim, terima kasih buat waktunya, Bang Boim. Terakhir Bang Boim, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, pesan dan kesannya mungkin, silahkan Bang Boim. Ya, untuk teman-teman backpacker, selamat malam. Pesan dan kesan dari saya bahwa setiap manusia itu pada dasarnya sama, cuman kita tidak boleh menyembah selain makhluk, yaitu hanya Tuhan kita sendiri. Itu pesan saya. Dan kita jangan menyela, jangan menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Yang saya katakan nasab itu bagi saya pribadi nggak usah dilihat, lupakan. Yang dilihat oleh mata Tuhan itu, atau yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu amal dan perbuatan kalian, bukan nasab, tapi diri kita selama di dunia ini. Untuk apa? Itu aja, Bang. Oke, Bang Boim. Nah, JPker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Boim. Ya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi kami melalui nomor WhatsApp di 0858
47683 atau ke 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Boim, terima kasih buat Sama-sama, waktunya, Bang. Sama-sama, Ya. makasih. Next mampir-mampir lagi ke studio kita lagi, Ya, Bang ya. sama-sama, Kita ngopi-ngopi makasih. bareng lagi. Siap-siap Bang. Oke, Bang Boim. Ya, Sampai jumpa. Sampai